adik-adik Rocky, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kakak percaya adik-adik semua sehat senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik siapa yang udah gak sabar untuk mulai ibadah Rocky hari ini? Wah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu yuk. Kakak ngajak adik-adik berdiri untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu, untuk kasih setiamu bagi setiap kami Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah Rocky kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Adik-adik yuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sama-sama. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I'm looking at words and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Yuk adik-adik yang semangat lagi yuk. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I'm looking at words and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I'm looking at words and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. 'Cause He loves me. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini yuk. Sekarang ku
adik-adik kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus berikan pengertian untuk setiap kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan urapi juga Kak Tasya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diajar. Dalam nama Tuhan Yesus haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tidak terasa 1 minggu sudah berlalu. Hari ini Kak Tasya yang akan membawakan firman. Adik-adik, nih tema minggu kita hari ini adalah mengenal dan mengikut Sang Terang Dunia. Apa ya? Coba-coba baca lagi. Mengenal dan mengikuti Sang Terang Dunia. Bingung ya? Terang dunia itu diikuti, terang dunia itu matahari kali ya. Gimana kita mengikuti matahari setiap hari? Bukan seperti itu adik-adik. Maksudnya apa? Nah, kakak akan memberikan contoh. Ayo semua adik-adik tutup matanya. Tutup matanya, ayo jangan ada yang buka matanya. Cobain dulu, tutup matanya semuanya. Apa yang bisa adik-adik lihat? Gak ada, semuanya gelap sekali, gak bisa lihat apa-apa, gak bisa lihat ada orang di depan kita, gak bisa lihat ada makanan di depan kita. Menyulitkan sekali ya kalau kita gak bisa lihat seperti ini. Coba sekarang buka matanya. Wah, kakak juga bisa lihat ada adik-adik yang lagi baru bangun tidur ya. Ada yang udah siap mau ibadah roki, ada yang lagi sambil sarapan ya. Nah, kakak juga bisa lihat di sini ada bola warna-warni. Ya adik-adik, betapa pentingnya terang dalam hidup kita. Ya tanpa terang kita kesusahan ya, susah untuk melakukan aktivitas. Malah kita bisa terjatuh kalau kita melakukan aktivitas waktu gelap. Ya dengan ada terang kita sangat mudah untuk bisa melakukan aktivitas. Jadi terang itu sangat penting ya adik-adik. Nah, cerita hari ini terang itu adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu adalah terang dan gelap itu adalah dosa, kejahatan dan semua hal-hal yang membuat hati Tuhan Yesus sedih. Nah, siapa yang lebih suka ada di tempat gelap? Ada? Gelapnya kalau lagi tidur ya, kalau lagi tidur tentunya enak ruangannya yang gelap. Tapi kalau nggak lagi tidur tentunya lebih suka yang terang ya adik-adik ya. Nah itu juga kita tentunya lebih suka pilih tempat yang terang gitu. Berarti kita lebih suka sama Tuhan Yesus dong, bukan lebih suka sama dosa ya. Nah adik-adik hari ini kita baca dulu ya ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Yohanes 8 ayat 12. Kita baca lagi, Yohanes 8 ayat 12 bunyinya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Aku di sini pakai huruf kapital, tandanya aku di sini adalah Tuhan. Oke, kakak ganti ya biar kalian gak bingung. Tuhan adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, itu janji Tuhan sama kita. Kalau kita bisa mengikut Tuhan, kita tidak akan lagi ada di dalam dosa. Ya, karena Tuhan yang akan menuntun kita. Lalu, menurut adik-adik gimana ya supaya kita bisa terus ada di dalam terang, di dalam Tuhan Yesus? Gimana caranya? Nah, caranya gampang sekali. Ayo kita ingat-ingat lagi cerita Rocky minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Ada yang masih ingat nggak? Ya, tentunya ada yang masih ingat ya. Lagi tuh Kak Tirsa ya.
Kak Tirsa kasih videonya tentang apa? Ada yang ingat? Tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang apa? Yang sakit. Ya, sakit apa ya? Orang yang buta matanya. Ya, kalau orang yang buta tentunya dia tidak bisa melihat. Seperti tadi waktu kita merem matanya ditutup gak bisa lihat apa-apa. Gimana caranya? Waktu itu kata Kak Tirsa ceritanya seperti apa? Nah, Tuhan Yesus waktu itu mencelikkan mata orang buta sehingga orang itu bisa melihat Tuhan Yesus, melihat orang yang menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan dengan cara yang luar biasa. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar nabi, bukan sekedar guru, tapi Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Ya, dan kehidupan kita gimana adik-adik? Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya Tuhan. Tuhan sediakan kepada kita Roh Kudus. Untuk apa ya Roh Kudus? Roh Kudus itu untuk mengajar kita, mengingatkan kita, bahkan menegur kita di saat kita melakukan kesalahan. Dengan adanya Roh Kudus, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang nggak baik di mata Tuhan, ya bukan di mata manusia. Misalnya seperti apa? Misalnya, aku berbohong aja lah supaya teman aku itu nggak sedih. Hati-hati, itu kan berbohong untuk kebaikan Kak. Masa nggak boleh? Itu kan boleh karena kita tujuannya baik. Hati-hati adik-adik, firman Tuhan mengatakan tidak ada bohong yang untuk kebaikan, tidak ada bohong untuk menolong orang, tidak ada. Bohong adalah dosa. Ya, jadi sekali lagi kakak ingatkan, bohong itu dosa. Tidak ada dosa yang baik, dosa yang tidak dosa itu semuanya tidak baik. Ya, jadi adik-adik kita sama-sama belajar ya. Kita punya Roh Kudus suka mengingatkan tuh di hati kita. Kamu tadi udah berbohong. Ayo cepat-cepat bertobat, minta ampun sama Tuhan dan jangan lakukan lagi. Gitu ya. Terus di minggu kedua kita belajar apa? Masih ada yang ingat? Iya, belajar mau mengikut Yesus. Bagaimana caranya untuk mengikut Yesus? Yesus itu tidak kelihatan ya, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada di hati setiap kita. Caranya mengikut Tuhan Yesus yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri itu apa? Ada yang masih ingat nih ceritanya Kak Ting Ting? Ya, memikul salib dan menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya hidup kita bukan untuk kita lagi, tapi untuk Tuhan. Ya, jadi hidup kita bukan fokusnya untuk kita, tapi untuk Tuhan. Memikul salib itu apa? Memikul salib itu melakukan semua firman Tuhan. Ya, tentunya tidak mudah. Ya, waktu kita melakukan firman Tuhan, bisa aja teman kita mengejek kita. Ih, kamu ya pura-pura baik ya, so suci kamu gitu ya. Atau ada yang mengejek kita, menghina kita. Tidak ada apa-apa adik-adik. Kita punya Tuhan. Yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ya. Terus kita apa? Yang kata-kata diajarkan ke minggu kedua. Ya, mengutamakan Tuhan. Ya, misalnya lagi hari Minggu. Mending main game apa ibadah roki dulu ya. Nah, kalau kita mau belajar menyangkal diri, tentunya kita mengutamakan Tuhan. Ibadah roki dulu karena hari Minggu adalah harinya Tuhan. Ya, nanti Tuhan sedih sekali kalau kita menomorduakan Tuhan. Ya, ayo adik-adik kita sama-sama belajar ya untuk bisa mengikut Tuhan dengan cara menyangkal diri dan memikul salib. Yaitu melakukan firman Tuhan dan menomorsatukan Tuhan dalam setiap kegiatan hidup kita. Terus yang minggu kemarin masih ingat nggak yang Kak Jenny bawain tuh, yang ada gelap-gelapan ya? Kak Jenny bawain tentang apa? Iya, tepat Kak Jenny bawain tentang Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan terang dunia? Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang bisa menerangi hidup kita dari kegelapan, menerangi hidup kita mengambil hidup kita dari dosa. Ya, manusia itu hidup di dalam dosa.
Ya kenapa? Karena dosa itu menyenangkan ya adik-adik. Kita bisa merebut barang punya orang, kita bisa mencuri, gitu ya. Dosa itu kan seperti itu, berbohong supaya orang lain menganggap kita hebat gitu ya. Nah, dosa itu enak-enak ya, tapi Tuhan Yesus gak mau kita ada di dalam dosa. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa kita semua. Masa kita masih mau melakukan dosa? Ya, yang ada Tuhan Yesus sedih sama kita. Jangan ya adik-adik ya, yuk kita sama-sama belajar untuk mengenal dan mengikuti Sang Terang Dunia, yaitu Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Melakukan firman Tuhan, meneladani semua yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Adik-adik, nah super kebenaran kita hari ini adalah aku mau mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia. Ayo ulangi lagi. Aku mau mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia. Gitu ya, yuk kita sama-sama belajar. Nah, cara mengikutinya gimana Kak? Cara mengenalnya gimana? Ya, Tuhan Yesus kan gak punya nomor handphone ya Kak ya. Aku mau kenalan sama Tuhan Yesusnya gimana? Adik-adik bisa baca lewat Alkitab. Alkitab itu adalah semua perkataan tentang Tuhan Yesus. Kita bisa tahu Tuhan Yesus itu seperti apa ya. Tuhan Yesus yang mengajarkan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Contohnya seperti apa? Ada semuanya di Alkitab. Ya, kita bisa belajar tentang Tuhan Yesus lewat Alkitab. Terus udah kita belajar tentang Alkitab, tentunya kita harus berkomunikasi ya dengan Tuhan Yesus. Berkomunikasinya gimana? Perlu handphone? Nggak perlu. Tuhan Yesus sudah sediakan alat komunikasi tercanggih, yaitu lewat doa. Ya, dengan doa kita bisa bicara dengan Tuhan kapanpun, dimanapun. Ya, Tuhan Yesus pasti akan mendengarkan doa kita. Terus udah kita tahu lewat Alkitab, kita udah bicara dengan Tuhan lewat doa. Terus apa lagi? Udah gitu aja? Ya tentunya enggak. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan perintah Tuhan. Ada 10 hukum Tuhan yang Tuhan catat dalam kitab Keluaran 20. Nanti kalian boleh baca. Kakak salah satunya adalah hormatilah orang tuamu. Terus jangan menomorduakan Tuhan. Terus apa lagi? Jangan berbohong, jangan mencuri. Ya, itu semua bisa kita lakukan sehari-hari di hidup kita. Misalnya jangan bantah mama kalau mama lagi menasehati. Ya, bantu mamanya di rumah ya supaya mamanya nggak kecapean. Ya, terus apa lagi? Jangan menomorduakan Tuhan. Kalau sama mama disuruh berdoa, enggak, lagi sibuk, lagi main game, ini lagi war. Enggak boleh seperti itu. Ya, Tuhan adalah nomor 1 dalam hidup kita. Ya, terus jangan mencuri. Mencuri itu bukan saja mengambil barang. Waktu kita mencontek jawaban teman kita, itu kita sudah mencuri ya. Nah, jangan kita lakukan. Ya, kakak percaya adik-adik semua di tempat ini pasti adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan tidak mau hidup dalam kegelapan, yaitu di dalam dosa. Ya, karena Tuhan kita adalah terang dunia. Ya, tentunya Tuhan kita satu-satunya yang bisa membantu kita keluar dari dalam dosa. Ya adik-adik, firman Tuhan minggu ini sudah selesai. Semuanya tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan sampaikan. Tuhan, kiranya setiap adik-adik dimanapun mereka berada ya Tuhan, mereka boleh mengerti, mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Mereka boleh punya keinginan untuk terus belajar dan belajar lagi tentang firman Tuhan. Dan mereka boleh melakukan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Halo adik-adik, saatnya Creative Time. Creative Time minggu ini sedikit berbeda ya dari minggu-minggu sebelumnya. Minggu ini tidak perlu lagi gunting, kertas, lem, kita tidak butuh itu. Ya, minggu ini kita hanya perlu mengingat, ya, kita perlu memorize. Nah, nanti adik-adik bisa klik linknya ada di description box ya. Nanti boleh minta tolong papa mama untuk adik-adik Emerald. Untuk adik-adik Ruby dan Safir ini mudah sekali ya. Permainannya gampang, kalian hanya tinggal mencocokkan gambar yang sama ya dari setiap kotak yang ada. Nanti itu dibuka kotaknya, setiap 2 kotak kalian buka, nanti cocokkan ya. Nanti kalau kalian sudah ketemu nih semua pasangannya, nanti kalian fotokan dan kalian boleh kirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Ya, kakak tunggu Creative Time kalian. Sampai jumpa minggu depan. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan dan Creative Time-nya? Seru ya? Jangan lupa firman Tuhannya untuk dilakukan adik-adik ya. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong papa, mama, atau mungkin ada orang dewasa di dekat adik-adik untuk membantu adik-adik memberikan persembahan. Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi setiap kami untuk memberikan persembahan. Bapa, terima kasih kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, berikut ini juga info untuk ibadah minggu depan. Minggu depan ada ibadah yang spesial loh untuk ibadah onsite-nya. Seperti apa acaranya? Adik-adik boleh simak ya. Oke deh adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan sama-sama, sudah dengar firman, sudah creative time, adik-adik sudah memberikan persembahan, dan lihat pengumuman, itu artinya ibadah Rocky Online kita sudah mau selesai. Eits, tapi nggak boleh sedih, kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat, stay healthy, stay clean, God bless you.